Shalom, haleluya. Saudara, kita ada di bulan yang baru, bulan Mei. Dan bulan Mei ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau kita bicara tentang kenaikan, itu tidak lepas dengan pencurahan Roh Kudus. Makanya satu bulan ini kita akan banyak bicara tentang Roh Kudus. Tadi pagi Pastor Erik sudah mengkhotbahkan tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Hari ini, sore ini saya kasih tema yaitu bergaul erat dengan Roh Kudus. Sepanjang satu bulan kita akan bicara tentang Roh Kudus. Akan ada pengkhotbah, pengajar yang akan bicara tentang iman dan Roh Kudus, akan bicara tentang kuasa-kuasa Roh Kudus. Dan bulan ini kita akan banyak bercerita tentang Roh Kudus. Nah, sebelum saya mulai, saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang usia remaja, pemuda, profesional excellent. Tadi diumumkan hari Rabu kita ada ibadah gabungan. Kita ibadah gabungan Komisi Pemuda dan Anak. Tuan rumahnya ProX dibuat hari Rabu. Kita bahas satu tema yang lagi hype beberapa bulan terakhir tentang Kristen progresif. Ada saya sebagai host, ada narasumber Pastor Erik, dan ada satu narasumber tamu. Kita akan banyak belajar, banyak membahas tentang fenomena ini. Dan kita akan lihat bagaimana kebenaran firman Tuhan memandangnya. Nah, kita buka bersama di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, katakan amin. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita menerima janji daripada Tuhan bahwa ketika dia akan terangkat ke surga, dia menjanjikan penolong kepada kita. Penolong ini hakikatnya sama, dia sebagai pribadi Allah yang diam dalam kita dan akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, tadi pagi sudah dibahas oleh Pastor Erik bagaimana perannya di dalam kehidupan orang percaya. Saya akan bahas bagaimana kita bergaul dengan pribadi Roh Kudus dan bagaimana ciri-ciri orang yang bergaul dengan pribadi Roh Kudus. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, Roh Allah itu menetap di bait Allah. Waktu bangsa itu keluar dari Mesir menuju ke Israel, diadakanlah kemah suci. Di dalam kemah suci itu ada tabut perjanjian. Kemudian berkembang saudara, ketika itu menjadi sebuah kerajaan, dibangunlah bait Allah, bukan lagi kemah. Dan ada tabut perjanjian di dalamnya dan di sanalah Allah bersemayam. Kalau saudara lihat bangsa Israel ketika zaman dulu mereka berperang, tabut itu dibawa. Tandanya apa? Bahwa mereka tidak akan melangkah, tidak akan maju, tidak akan berperang kalau Tuhan tidak menyertai mereka. Nah, satu kali saudara, tabut itu dipindahkan. Kemudian dititip atau berada di rumah seorang yang bernama Obed-Edom. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Samuel 6 ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Artinya saudara, di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada roh Tuhan bersemayam, akan ada berkat Tuhan di sana. Nah, hari-hari ini Tuhan menyatakan, mencurahkan rohnya bukan di satu tempat tertentu, tetapi kepada pribadi, setiap pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Makanya setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita punya roh Allah. Dan dia tinggal tetap selama-lamanya, dikatakan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, konsep perjanjian lama, Tuhan itu bisa menghinggapi orang yang diurapi, yang percaya. Dalam konteks Raja Daud misalnya, Raja Daud pernah berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu daripada aku, karena waktu dia diurapi menjadi raja, roh Tuhan ada padanya. Nah, Saul diurapi menjadi raja, tetapi roh Tuhan undur daripadanya. Tetapi kita orang percaya sejak kematian Yesus, dia terangkat ke surga, dia berjanji roh itu akan tinggal
di dalam kehidupan kita. Makanya kalau roh itu adalah pribadi Allah sendiri, kita harus punya hubungan, harus punya relasi, bukan hanya dengan pribadi Yesus tetapi dengan Roh Kudus itu sendiri. Nah, Saudara, pertanyaannya begini, apa ciri orang yang bergaul erat dengan Roh Kudus di dalam kehidupannya? Saya mencatat yang pertama, dia punya quality time dan quantity time bersama dengan Tuhan atau dengan Roh Kudus. Saudara, tadi dikatakan dia itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Artinya dia menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudara, dalam dunia teologi Kristen dikenal namanya dikotomi manusia. Jadi manusia itu terdiri dari dua aspek. Aspek jasmani, tubuh. Tubuh ini aspek jasmani. Kemudian ada aspek rohani. Kemudian ada teolog juga menambahkan bukan cuma dikotomi tapi trikotomi, 3. Karena dibedakan yang menjadi jasmani, rohani dan ada yang namanya jiwa. Tubuh ini bicara apa yang kelihatan, ini aspek jasmani. Jiwa itu bersemayam di dalamnya mungkin perasaan, kehendak, keinginan. Kemudian ada roh. Nah, Saudara, ketika kita ada di dalam Kristus, ini menjadi sebuah satu kesatuan di dalam tubuh, di dalam diri seorang manusia. Dalam diri seorang Jonathan Salam, ada roh, ada jiwa, ada tubuh jasmaninya. Dan di dalam rohnya ini bersemayam roh Allah di dalamnya ketika dia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, ketika kita mendeklar percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ibaratnya kita mengalami sebuah keadaan cinta mula-mula bersama dengan Tuhan. Untuk itu kita selalu ingin menghabiskan waktu, kita selalu ingin ada dekat dengan Tuhan. Bahkan seharusnya bukan cuma mula-mula tetapi ini senantiasa berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Jadi orang yang punya relasi atau hubungan yang erat dengan Roh Kudus, dia mau menyediakan waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Saudara, mungkin akhir-akhir ini masa Covid dengar istilah quality time. Orang bilang ayo ambil liburan, ambil quality time bersama keluarga, bersama pasangan. Quality time itu tidak tiap hari. Bisa jadi dalam 1 tahun itu 1 kali. Ada quality time. Tetapi di dalam hubungan kita dengan Roh Kudus bukan 1 tahun 1 kali. Tapi juga berbicara tentang quantity time. Quantity ini sifatnya continue terus menerus. Dan dia bukan hanya sekali tetapi berulang-ulang kali. Makanya orang yang bergaul dengan Tuhan, dia punya dengan sengaja menyediakan jadwal, waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya mengapresiasi saudara, di luar itu hujan, tempat-tempat tertentu deras. Tetapi saudara bisa ambil waktu untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya quality time-nya tetapi quantity time-nya. Saudara, orang-orang muda pernah dengar istilah enggak sleep call? Pernah dengar enggak? Mereka telepon-teleponan dari malam sampai tertidur. Kemudian paginya baru tutup telepon. Saya kadang bingung, apa sih yang dibicarakan satu malam itu? Mereka bisa bahas politik, bisa bahas hobi, bisa bahas hal rohani. Sampai dua-dua bersahut-sahutan. Ada yang ada yang begitu, saudara. Sampai tertidur, namanya sleep call. Dulu saya waktu masih pacaran sama mamanya El, kita telepon-teleponan bisa dari tengah malam sampai pagi. Saya heran, dulu apa saja kita bisa cerita. Pas menikah, kadang-kala kita cerita 1-2 jam, masing-masing sudah tertidur pula, saudara. Nah, kadang-kala kita perlu menyediakan waktu yang khusus untuk Tuhan, bukan hanya sekedar berbincang-bincang, mencurahkan isi hati, tetapi ada waktu yang kita mau duduk diam, mendengar Tuhan berbicara. Ini aspek yang pertama. Sebentar kita bahas apa saja ciri-cirinya. Jadi saudara, yang pertama, orang dia mau menyediakan waktu yang khusus untuk Tuhan. Karena Roh Kudus itu bukan lagi ada di luar tubuh, tetapi dia menjadi kesatuan dengan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, selain memiliki quantity dan quality time, yang kedua kita harus memiliki kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman.
Saudara, orang yang bergaul erat dengan Roh Kudus, dia akan menyukai setiap perkataan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 dan 24 bilang begini, jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Barang siapa mengasihi aku, mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firmanku yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti cinta akan ketetapan-ketetapannya. Kita pasti mengasihi setiap perkataan-perkataannya. Bahkan tidak sampai hanya itu, kita bahkan merenungkan, bahkan mengaplikasikan, melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang dia bergaul akrab dengan pribadi Roh Kudus, punya hubungan relasi dengan Roh Kudus, dia pasti punya kerinduan. Bukan hanya membaca, tetapi merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Di SMK diajar metodologi bagaimana merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Jadi metodologinya merenungkan itu memberikan sebuah pertanyaan. Kira-kira perikop ini temanya berbicara tentang apa? Kemudian bagaimana firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Apakah dia menegur kita akan dosa? Dia memberikan sebuah rema di dalam kehidupan kita. Kemudian juga firman Tuhan itu mengandung janji apa bagi kehidupan kita. Jadi ketika saudara membaca, coba saudara mencatat kira-kira firman Tuhan ini berbicara tentang apa. Kemudian teguran dari firman Tuhan ini kepada saya itu apa. Kemudian firman Tuhan ini memberikan rema seperti apa dalam kehidupan saya. Dan ada janji Tuhan untuk masa depan saya, untuk kehidupan pribadi saya seperti apa. Dan Tuhan mau saya melakukan apa dari ketetapan firman Tuhan itu. Coba kita belajar dari setiap perikop yang kita baca, kita buat catatan kaki seperti ini, merenungkan firman Tuhan. Dan setiap hari apa yang kita baca, kita renungkan, coba kita belajar mempraktekkan satu hari itu minimal satu saja. Apa kata firman Tuhan? Atau paling tidak saudara dengar khotbah setiap minggu, setiap ibadah komisi, ibadah tengah minggu, belajar untuk mempraktekkan apa kata firman Tuhan. Saudara, di akhir saya akan jelaskan begini. Manusia itu punya kondisi kesehatan secara jasmani. Makanya orang sering general check up. Ada yang salah enggak dengan tubuh jasmaninya? Dari ciri-ciri ini, nanti di poin terakhirnya, coba kita general check up kerohanian kita. Adakah dari ciri-ciri yang saya sebutkan ini, kita mengalami masalah di situ? Ketiga berikut apa saudara? Senantiasa bersyukur, memuji, dan menyembah Tuhan. Orang yang bergaul dengan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan dengan ucapan syukur dan nyanyian pujian untuk Tuhan. Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan kepada Bapa. Jadi di sini Paulus mengkontraskan antara orang yang mabuk oleh anggur dengan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, orang mabuk itu dia tidak mampu menguasai dirinya. Karena dia dikuasai oleh kemabukan, oleh minuman keras. Tetapi orang yang penuh dengan Roh, dia dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan setiap tindakannya, Roh Kudus yang berkarya melalui orang itu. Nah, firman Tuhan katakan orang yang penuh sama Roh Kudus, dia suka bersyukur sama Tuhan. Kemudian dia suka memuji, menyembah Tuhan. Bukan berarti orang ini tidak punya masalah dalam hidupnya. Bukan berarti keadaannya lagi baik-baik saja. Saudara, orang Kristen itu menurut teman saya waktu kuliah dia tanya, saya merasa aneh dengan orang Kristen. Saya tanya kenapa bro? Dia bilang ini orang Kristen aneh. Kalau dia sedih, ada duka, tetap menyanyi. Tapi kalau ada acara pesta, sukacita, mereka tetap menyanyi. Tapi buat kami itu, mana bisa orang yang lagi duka cita, orang yang lagi susah mau menyanyi. Mau tepuk-tepuk tangan, tapi orang Kristen maupun dia susah, duka,
sukacita, dia menyanyi. Saya bilang, ya itulah kita orang Kristen. Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Even kita dalam keadaan yang tidak baik, kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk memuji, menyembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara, saya percaya nyanyian, pujian, penyembahan bukan hanya sekedar lip service kita di hadapan Tuhan, tetapi ketika kita datang dengan sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan, memuji, bersyukur sama Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang terjadi. Mungkin tubuh jasmani kita belum merasakan dampaknya, tetapi roh kita akan merasakan dampaknya. Roh kita dikuatkan, jiwa kita disegarkan. Bahkan dalam kondisi tertentu, dalam pujian penyembahan, sakit pun bisa sembuh. Saudara, saya percaya ada kuasa dalam setiap pujian penyembahan. Ketika kita melakukan itu menjadi lifestyle, gaya hidup kita orang percaya. Itu menjadi sebuah ciri kalau rohani kita hari-hari ini masih sehat. Kalau kita tidak punya gairah lagi untuk memuji menyembah Tuhan, hati-hati. Mungkin kita sedang sakit secara rohani. Saudara, berapa waktu yang lalu saya punya keluarga, khususnya orang tua. Papa saya itu backgroundnya masih muslim. Dia alami masalah begitu. Satu hari saya janjian sama dia siang, saya bilang, Pak, dia kasih tahu ke saya malam Papa mau jemput El, kita keluar pergi makan. Sekitar jam 7, jadi sebelum jam 7 saya sudah start ke gereja karena dia mau jemput El di sini. Saya ada meeting sama teman-teman volunteer untuk satu kegiatan atau rapat evaluasi, saya lupa. Waktu di jalan, dia telepon, masih di rumah dia so telepon. Tapi teleponnya itu bukan mau janjian ketemu jemput begitu, tapi dia kayak marah-marah. Terus dia bentak-bentak saya, kau di mana? Carikan Papa sekarang uang 70 juta. Saya bilang kenapa ini orang tua ini? Pokoknya carikan cepat 70 juta. 1-2 jam Papa ganti. Dia langsung tutup telepon. Saya penasaran saudara, di jalan saya coba telepon ulang. Saya pikir dia ini di jalan kah atau orang jangan-jangan ditangkap gara-gara narkoba kah atau barangkali KPK ada angkat tapi so pensiun. Saya bingung saudara. Waktu saya telepon ada suaranya mamanya saya di belakang. Saya dia di rumah ini. Tapi dia tidak mau bicara panjang. Pokoknya cari saja. Papa ganti 1-2 jam 70 juta. Dia tutup lagi. Wah, hatinya saya tidak enak saudara. Saya bilang ini dalam hati saya langsung berpikir secara logika jangan-jangan dia ini kena hipnotis lah dari orang begitu. Karena saya percaya orang yang ada Roh Kudus dalam kehidupannya, ada Roh Allah, orang mau hipnotis, mau nepu, mau jampi-jampi segala macam tidak mempan. Tapi kalau tidak ada Roh Allah, itu mudah dan itu rentan. Dan mungkin orang tua saya alami itu. Saudara, saya telepon adiknya saya, dia tidak angkat di Jakarta. Saya cuma WA, Rin berdoa buat papa ada masalah. Saya curiga dia orang hipnotis. Saya harus masuk ikut meeting sama volunteer. Kita cuma meeting, biasa kita tidak mulai dengan pujian penyembahan. Tapi kali itu saya minta anak remaja satu main gitar. Saya bilang coba tolong angkat pujian, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Singkat cerita sederhana kita menyanyi, kita memuji, kita menyembah Tuhan. Saya rasa damai sejahtera, saya rasa sukacita dan saya berdoa, saya memuji menyembah Tuhan. Tidak secara khusus saya berdoa buat papa saya, tapi saya percaya begini, Tuhan ketika engkau ditinggikan, ketika engkau dimuliakan, saya percaya kuasamu besar dan dahsyat dalam kehidupanku. Habis meeting, saya lihat WA masuk, adekku jawab papa itu dihipnotis. Tapi sudah, puji Tuhan sudah sadar. Ternyata dihipnotis saudara, diangkat satu telepon, orang tuntun, satu teleponnya lagi, dia telepon orang untuk pinjam itu 70 juta. Dan singkat cerita adik saya telepon, kemudian mamanya saya diarahkan, tumpang tangan, dengking dan tiba-tiba dia sadar. Saya berpikir apapun yang terjadi, tetapi ketika kita punya hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, ada pujian, ada penyembahan. Mungkin kita rentan, banyak masalah, penderitaan, pergumulan. Tapi percayalah, ada kuasa di dalam setiap pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Meskipun itu sesuatu yang sebenarnya berat untuk kita syukuri hari itu. Mungkin hari itu, mungkin beras terakhir ini di rumah. Bersyukur sama Tuhan. Ketika kita bersyukur, ada hadirat Tuhan. Kembali ke ayat tadi, Obed Edom. 3 bulan ketika ada hadirat Tuhan di rumahnya, Tuhan memberkati keluarga itu. Nah saudara, yang keempat begini. Orang yang bergaul dengan Tuhan, saya percaya dia punya kepekaan mendengar, bahkan untuk responsif melakukan firman Tuhan. Saudara begini, orang yang mendengar suara Tuhan, kalau saudara lihat mungkin fenomena, ada orang bilang, saya dengar suara Tuhan, saya dengar suara Tuhan.
Silakan uji. Tapi saya percaya begini, itu bukan cuman karunia orang-orang tertentu. Setiap kita yang percaya kepada Yesus punya Roh Kudus, kita punya kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Saudara, ada orang bisa dengar secara audible. Saya percaya Tuhan mungkin masih bicara seperti itu. Karena ada orang yang secara audible Tuhan bicara dan dia bertobat ikut Yesus. Tapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan bicara lewat tadi 3 aspek manusia. Tuhan bicara lewat batin jiwanya, bicara dalam hatinya, berbicara lewat hikmat pikiran yang ada padanya. Itu pun masih Tuhan lakukan. Ada juga yang Tuhan bicara yang pasti lewat kebenaran firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Pakai orang lain, itu juga Tuhan masih lakukan hari-hari ini. Bahkan saya percaya kita sendiri pun pernah mengalami momen Tuhan bicara. Ketika mungkin saudara jalan pinggir jurang dalam pekerjaan, melakukan sesuatu yang menyimpang, ada suara dalam hati, jangan bikin, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu Tuhan. Ketika saudara mungkin menjalin hubungan dengan orang yang tidak seiman dengan engkau, ketika ada suara dalam hati dan berkata, jangan berhubungan dengan orang itu, terang dan gelap tidak dapat bersatu, itu suara Tuhan. Tetapi ujilah segala sesuatu. Karena hari-hari ini banyak orang mengklaim suara Tuhan. Padahal mungkin itu dagingnya. Padahal mungkin bisa jadi itu suara setan. Kalau engkau orang muda, pacaran, pergi di pantai kampung nelayan, duduk di tampak gelap-gelap. Kemudian dalam hati ada suara begini. Pegang-pegang boleh, cium-cium boleh. Tangking setan itu. Setan itu bukan Tuhan. Saudara, itu bukan Tuhan, itu setan. Kalau engkau mungkin pekerja, kemudian ada yang bisik-bisik, aduh kalau DP keuntungan di-up sedikit ini, bosnya enggak tahu. Bolehlah sesedikit ini sekali-sekali kan. Itu bukan Tuhan, itu setan. Saudara, setan bisa bicara di pikiran, di batin kita. Jadi seringkali agak tipis untuk mendengar itu. Filternya apa? Firman Tuhan. Saya hari-hari ini banyak dengar orang bilang begini, saya percaya Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan firman Tuhan. Rasa-rasa saya mau maki bilang begitu. Saudara, ini firman Tuhan filternya. Bagaimana Anda bisa mengklaim, kamu bisa mengklaim dengar suara Tuhan, tetapi sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sesuatu yang bukan bersumber daripada Tuhan. Nah saudara, kalau dia cuma pakai perasaan, cuma pakai kira-kira, cuma pakai mungkin jiwanya, emosinya, itu bisa salah. Tetapi kembali lagi ke filter, yaitu firman Tuhan. Dan ketika itu dari Tuhan, saya percaya begini, dia akan mendatangkan pertobatan, dia akan mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau itu bukan dari Tuhan, mungkin terlihat bisa secara materi kita untung, bisa secara jasmani mungkin kita dipuaskan, tapi pastilah ada sesuatu yang kita merasa dilukai, kita merasa tidak enak. Dan menurut saya itulah pribadi Roh Kudus. Ketika kita mungkin sudah diingatkan tapi kita tidak mau lakukan, maka bisa jadi Roh Kudus itu didukakan. Dia mungkin tidak akan pergi dari kehidupan saudara, tetapi dia akan diam dan mungkin dalam keadaan berduka. Coba check up kerohanian kita sampai di poin 4 ini. Kalau hari-hari ini saudara mungkin melakukan sesuatu dan saudara sadar itu salah, tapi ada suara dalam hati yang begitu kuat untuk memaksa engkau tidak melakukan itu atau kembali untuk melakukan sesuatu yang sudah lama engkau tidak lakukan. Merenungkan firman, memuji menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau masih ada suara itu, jangan abaikan. Karena ada satu titik tertentu yang paling bahaya dalam hidup ini. Ketika kita tidak lagi merasa salah untuk melakukan dosa, hati-hati. Kalau kita tidak lagi merasa salah, bisa jadi bukan Roh Kudusnya pergi, tetapi memang kita memadamkan roh itu dalam kehidupan kita. Kita lebih kuat daging daripada roh itu. Hari ini biarlah kita belajar supaya berkobar-kobar dalam roh kita dengan Kristus. Saling terkoneksi, saling terikat. Bagaimana caranya? Punya relationship, merenungkan firman, memuji menyembah, itu yang praktis. Nah sekarang saya mau cerita, kalau kita lakukan ini, apa dampaknya dalam kehidupan kita? Apa dampak kalau kita bergaul erat dengan Roh Kudus? Yang pertama,
ada penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 26 bilang begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang ia didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi orang yang bergaul erat dengan Tuhan, ada penyertaan, ada tuntunan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan naik ke surga, dia tahu ini murid-murid lemah. Dia tahu ini murid-murid seringkali tidak siap. Bahkan ketika dia ditangkap, mereka lari kocar-kacir. Tetapi ketika dia terangkat, dia berikan rohnya dalam kehidupan orang percaya, murid-murid pada waktu itu. Apa yang terjadi? Petrus yang tadinya menyangkal, dia khotbah dengan luar biasa. Ketika mereka diperhadapkan ke mahkamah agama, mereka bisa berdebat dengan luar biasa. Roh Tuhan ada atas mereka yang memberikan hikmat. Bahkan bukan cuma ada, tetapi berkarya dengan menghasilkan buah-buah Roh Kudus, dengan karunia roh yang mereka punya. Jadi orang yang bergaul erat akan dituntun, disertai Tuhan dalam hidupannya. Karena roh tadi itu diam, tinggal, tetap selama-lamanya. Saudara, saya sebenarnya dalam mempersiapkan seringkali kebenaran firman Tuhan, seringkali saya merasa stuck, saya tidak tahu mau memulai bagaimana. Tetapi satu hal yang saya tahu, saya memulainya dengan ambil waktu dalam hadirat Tuhan. Saya harus sendiri, di tempat yang sendiri. Saya berdoa sama Tuhan, memuji Tuhan dengan ala kadarnya seperti saya. Saya minta hikmat tuntunan Tuhan. Sebab saya percaya dalam melayani Tuhan, sebenarnya kita tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi Roh Kudus itulah yang menginstal itu di dalam kehidupan kita. Salah satunya kemampuan untuk berbicara, menyampaikan firman. Saya percaya ini Tuhan yang karuniakan. Dan dalam kehidupan kita, Tuhan akan perlengkapi saudara dalam seluruh keberadaan apa yang pun yang saudara kerjakan sebagai sebuah pelayanan kepada Tuhan. Saudara akan dituntun Tuhan, ditolong Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, dalam dunia pekerjaan. Satu kali, berapa bulan lalu, saya dapat case di Makassar. Jadi untuk mendaftarkan gugatannya, saya lagi di Palu, saya harus daftar online. Kliennya juga saya tidak tahu dari mana. Dia dapat nomor saya, katanya ada orang mereferensikan. Dia bahkan lagi di luar negeri karena kerjanya di luar negeri. Dia minta tolong saya urus perkaranya di Makassar. Saya daftar online. Satu titik saya frustasi karena sudah hampir 1 minggu lebih gugatan itu tidak mau terdaftar, saudara. Kadangkala dia error, kadangkala dia reject. Pernah kadangkala sudah daftar mau bayar, virtual account-nya tidak cocok. Wah, 1 minggu itu saya struggle, bagaimana caranya? Apa yang saya lakukan? Saya coba cari solusinya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Saya naik di kantor di atas, jadi ada orang sore-sore saudara, saya berdoa di atas, Tuhan tolong, saya tumpang tangan ini handphone. Tuhan tolong ini sistem supaya bisa terdaftar. Saudara, dalam hati, pikiran, tiba-tiba ada suara bilang begini saudara, kasih tahu Anda punya staff, dia daftar, restart dulu komputer, habis itu jangan pakai browser yang sama, pakai browser, dia sebut dalam hati itu, pakai Opera. Nah orang kan cuma tahu Chrome, Mozilla kan, disuruh pakai Opera. Saya bilang lah ke anggota, udah bantah, dia bilang tidak kak, ini sistem lagi gangguan begini, coba. Tenang dulu. Dia baik-baik sebenarnya perkataan. Karena restart laptop, install Opera, browser itu, terus buka situsnya pengadilan, karena daftar itu perkara. Singkat cerita selesai, nggak sampai setengah jam dia telepon, kak, alhamdulillah stafnya saya ini orang muslim, alhamdulillah kak sudah terdaftar. Dan saya tidak tahu, bukan punya background IT, saya tidak pernah baca juga info itu tiba-tiba suara intuisi dalam hati saya yang memerintahkan seperti itu, dan saya percaya itu Tuhan. Saudara, kadang dalam kehidupan kita perlu tuntunan Tuhan. Karena kita punya banyak perempatan, pertikaan, tikungan dalam kehidupan ini untuk mengambil keputusan. Kita tidak tahu mau melangkah kemana.
Kita mau jalan kemana? Dan di saat momen-momen itu berdoa, minta tuntunan Tuhan. Hari-hari ini engkau yang mau menikah, doa, minta tuntunan Tuhan. Saudara yang lagi dapat proyek, meskipun itu terlihat besar, minta tuntunan Tuhan. Apapun itu, saya percaya Roh Kudus itu akan menyertai kita. Kemudian yang kedua saudara, bukan hanya ada penyertaan, ada proteksi, ada perlindungan dari Tuhan bagi orang-orang yang punya hubungan erat dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara, kita di dalam dunia ini ada banyak hal yang bisa mengancam kehidupan kita. Mengancam keberadaan kita, termasuk salah satunya kuasa kegelapan. Ancaman-ancaman apapun itu, orang, niat jahat. Tapi percayalah ketika kita erat dengan Tuhan, ada penyertaannya, ada tuntunannya. Saya mau cerita lagi saudara, berapa hari masih dalam minggu kemarin. Ada anak youth di tempat ini, ada rohaninya saya dan kakak-kakak rohaninya ada di sini. Habis retreat, saya ada kerjaan, kita pulang agak malam. Saya jemput El sama maminya, jam 11 lewat saudara. Waktu balik ketemu di pagar Kak Anto sama Kak Mega kalau tidak salah, dia bilang kita mau jenguk ada anak youth di sini, ada musibah. Kenapa? Orang tuanya di kampung sejak sore, dari sore sampai ini malam semua jam 12 hilang. Saya bilang, kenapa itu? Dia bilang, Kak, katanya disembunyi setan. Saya rasa lucu juga saudara, disembunyi setan. Saya orang basicnya hukum, saya langsung berpikir begini, wah, saya cari saudara, mamanya di sosial media. Wah, mamanya seorang aparatur desa saudara, kepala desa. Wah, daerah ini daerah banyak konflik saudara, bisa jadi konflik tanah, tambang lah segala macam. Saya punya pikiran jangan-jangan orang so culik. Saya langsung punya kerinduan, saya telepon itu adik, Dek, malam bagaimana keadaanmu? Oh, dia mau nangis saudara. Ya tenang ya. Bagaimana mama? Saya tidak tahu Kak, dari sore begini belum didapat. Sampai sekarang sudah dicari-cari, satu kampung orang cari belum dapat. Ya saya tidak tahu mau buat apa. Ayo kita doa. Saya bukan seorang pendoa saudara yang kalau berdoa berapi-api. Saya doa biasa. Tuhan kasih damai sejahtera, kasih ketenangan, tubuh jiwa rohnya Tuhan pelihara. Buat mamanya di kampung, kami tidak tahu dalam keadaan apapun, tapi kami percaya di dalam Tuhan dia terpelihara, dia baik, dia sehat. Niat jahat orang, kuasa kegelapan apapun itu, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Tidak ada satu kuasa pun tunduk di dalam nama Yesus. Kita doa tidak lama saudara. Di rumah saya gelisah, sakit puru saya tak putar-putar saudara. Saya agak lambat makan tapi saya percaya bukan itu. Istri so capek tidur, anak so tidur. FYP di handphonenya saya, baik TikTok maupun Instagram, entah kenapa, itu semua setan-setan saudara, muncul setan. Saya gelisah saudara, wah kayaknya ini kuasa gelap ke apa. Saya tidak punya pengalaman doa peperangan, saya bangun doa biasa, Tuhan tolong, saya mau tidur kasih damai sejahtera. Supaya besok pagi bangun kekuatan yang baru. Saya masih sempat doa lagi buat adik rohani dalam nama Yesus. Waktu mau tidur, masuk WA, teng berurutan. Puji Tuhan Kak, mama sudah didapat. Saya cuma langsung tanya begini saudara, keadaannya, tanda tanya maksudku, ada hidup atau bagaimana ini? Dan dia puji Tuhan Kak baik. Ada video saudara, mamanya linglung didapat di tengah sawah depan rumah. Padahal itu sudah lalu lalang mereka lewat di situ. Ya, saya tidak tahu apakah itu kuasa gelap, memang setan sembunyi atau tidak. Tapi saya percaya begini, ketika kita berdoa, ketika kita menyebut, memanggil nama Tuhan, kuasanya dikatakan. Adik ini bilang, Kak, memang papa mamaku itu sering buka celah. Mereka masih sering, pergilah sama dukun, percaya dengan kuasa-kuasa gelap. Saya, waduh, kamu yang anak-anak sudah percaya, harus jadi tiang doa buat orang tua, berdoa buat mereka. Tapi saya percaya begini, apapun niat jahat orang, iblis, setan, roh yang mengusik keberadaan kita, roh di dalam kita jauh lebih besar. Ada amin? Terakhir saudara, apa dampaknya kalau kita dekat dengan Tuhan? Ada alarm yang mengingatkan dan menginsafkan kita dari dosa. Saudara, Roh Kudus itu dia akan menginsafkan, menobatkan kita dari keterikatan, dari yang namanya dosa. Saudara, kalau saudara punya mobil yang ada sensor,
Kalau saudara mau atrek, mau belok, kalau dia dekat dengan objek, dia pasti akan bunyi. Titit, 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 titit. Artinya apa? Hati-hati. Jangan saudara nabrak, jangan saudara nyenggol mungkin itu trotoar atau apapun itu. Roh Kudus pun seperti itu di dalam kehidupan kita. Dia ini menjadi sebuah alarm yang senantiasa akan mengingatkan tapi tidak memaksa. Untuk kita berhenti dari keterikatan dosa, untuk kita tidak salah mengambil keputusan, untuk kita tidak salah langkah dalam menjalani kehidupan ini. Dan ketika ada suara itu yang berbicara, mungkin dia tidak lagi keras, mungkin itu sudah sangat lembut. Karena mungkin seringkali kita abaikan, jangan tutup telinga rohanimu. Tetapi relakan hatimu dan hidupmu untuk ikut suara itu. Karena pasti suara itu yang akan menuntun engkau ke dalam kebenaran, berkat dan penyertaan Tuhan. Tetapi manakala kalau kita tutup telinga dan jauh-jauh dari situ, justru itulah yang akan membawa kita ke dalam kehancuran. Bahkan bisa jadi maut. Hati-hati saudara, hari ini coba check up kerohanian kita. Kalau hari-hari ini kita tidak lagi bergairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak lagi punya waktu untuk Tuhan. Tidak lagi semangat merenungkan membaca firman-Nya. Tidak lagi kita merasa sesuatu ada yang dapat disyukuri dalam hidup ini. Atau mungkin kita tidak mampu lagi menyembah Tuhan. Mungkin kita sedang tidak sehat secara rohani.